Nisa, Rohmat. Nisa, kok belum pulang kenapa? Iya nih Pak, aku lagi males pulang ke rumah. Loh, males? Kenapa kok males? Ada masalah apa di rumah? Ya sebenarnya aku nggak ada masalah di rumah sih Pak. Tapi Tapi kenapa? sebenarnya aku mau sih cerita ke Bapak. Tapi aku takut Pak. Gak usah takut, cerita saja. Jadi gini Pak, kemarin kan kelasku ada ujian matematika. Nah, aku tuh lihat ada temanku yang bikin contekan di selembar kertas. Habis itu, setelah ujian selesai, aku bilang ke guru matematikanya kalau dia bikin contekan. Kata bu guru, yang bikin contekan nilainya itu gak akan dimasukin di daftar nilai dan harus ngulang ujiannya sekali lagi. Terus temanku itu ngulang ujiannya sekali lagi sendirian dan marah sama aku karena dia tahu aku yang udah cekin dia ke bu guru Pak. Terus kamu takut sama dia? Ya sebenarnya aku nggak takut sih Pak, tapi aku jadi dijauhin sama teman-teman gara-gara masalah itu. Dia ngajak teman-teman yang lainnya buat menjauhin aku. Terus aku diejek dan disindir dengan sebutan bocah. Tenang guys, kamu gak usah sedih. Coba ngobrol baik-baik sama dia, lalu minta maaf dan jelasin kalau hal yang dilakukan itu salah. Nisa takut Pak, karena setiap Nisa lewat depan dia selalu menjauh. Tenang Nisa, kamu gak usah takut bicarakan ini ke dia. Nisa tahu nggak? Dulu ada loh anak seumuran Nisa yang punya masalah seperti kamu. Dia juga dijauhin teman-temannya. Kalian sadar gak sih? Rohmat setiap ambil rapot pasti sama neneknya. Orang tuanya kemana coba? Gak diurusin kali. Ya mungkin ditinggal. Tapi masa kayak gitu? Bisa jadi sih. Masih berani datang ke sekolah? Udah bubar-bubar. Udah datang tuh orangnya. Ih, datang segala sih. Permisi Ral, aku boleh duduk di sini nggak? Duh, bukannya nggak boleh ya Mas, tapi tas aku berat banget nih. Mau aku taruh sini biar bisa ngambil bukunya enak. Mana kaki aku sakit lagi, pegel banget. Kemarin tuh habis jatuh. Mat, itu loh ada bangku kosong di depan meja guru kalau mau sih. Oh ya, makasih ya Rik. Sal, lu ngecium bau gak enak gak sih? Iya, ini bau siapa sih? Ya ampun, baunya gak enak Dari banget Rohmat. tau. Baunya kayak kambing busuk. Dari si Rohmat ini amit-amit najis. Iya. Bang, Ini bau siapa sih? lu bau gak sih? Hah? Maaf ya Sal, Pri. Aku emang gak pakai parfum. Tapi aku mandi kok. Cuman ya aku pasar dulu buat bantuin nenek angkatin dagangan. Oh iya, kamu kan yatim. Yatim. Udah, kayak gitu tuh nggak pantas buat diketawain. Buat kalian berdua, Tri, Salsa, kalau kalian ngomong itu dijaga. Nggak seharusnya kalian ngomong kayak gitu. Baik, silakan dikerjakan soal yang ada di papan tulis. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Adakah pertanyaan? Ya.
Dikumpulin nggak, Bu? Tidak perlu. Mat, Rohmat, Mat. Kamu itu loh, setiap kali pembelajaran saya selalu tidur. Kenapa sih memangnya? Maaf Bu, tadi saya ketiduran. Soalnya semalam saya bantuin neneknya penjagaan. Ya udah, kali ini kamu saya maafkan. Tapi kalau kamu tidur di pembelajaran saya lagi, saya akan panggil guru BK. Itu ya, Rohmat. Ya udah sana, cuci muka dulu. Capek banget ya Allah. Gak punya teman, gak punya orang tua. Akan pengen berangkat sekolah di antara ayah ke teman-teman. Kenapa ya aku gak sempet dorong mereka? Loh, Rohmat di situ? Mereka lahir dari ibu kan? Aku pun sama. Tapi kenapa mereka gak ditinggalin? Sedangkan aku siap. Rohmat? Loh, Bu Yola. Maaf Bu, gak langsung balik kelas, tapi ini mau langsung balik kok. Gak apa-apa kok, Rohmat. Ibu itu gak marah soal hal itu. Tapi maaf ya, tadi ibu mendengar keluh kesahmu. Kamu sedang ada masalah ya? Boleh loh cerita sama ibu. Ibu kan sebagai orang tuamu di sekolah. Ibu boleh bertanya ya? Kenapa kamu berkata seperti itu tentang ibumu? Ibumu kemana? Ibu udah ninggalin saya sama nenek di rumah. Saya nggak tahu ibu kemana sekarang. Rohmat, maaf ya sebelumnya. Kenapa kok kamu berkata seperti itu tentang ibumu? Saya capek dengan hidup saya seperti ini. Sejak kecil, saya belum pernah diantar oleh ayah dan bercerita dengan ibu. Orang tua saya berpisah sejak berusia 3 tahun. Sejak saat itu, saya dan ibu tinggal bersama nenek. Namun, hanya 2 tahun ibu bersama kami. Saat saya berusia 5 tahun, ibu pamit untuk bekerja di luar negeri. Saya ingat betul, Bu, ibu berpesan menjaga nenek. Dia berjanji akan sering mengabari dan segera pulang. Namun, seringnya waktu, saat saya masuk SD kelas 5, saya dibully habis-habisan, Bu. Karena kata mereka, ibu saya menjadi seorang TKW di sana. Memangnya kenapa kalau menjadi TKW? Itu kan bukan sebuah aib. Iya, Bu, saya tahu itu bukan aib. Tapi mereka ngatain saya anak buangan. Mereka bilang ibu saya sudah menikah lagi di sana. Saya berpikir itu tidak mungkin. Tapi makin lama saya percaya karena ibu tak pernah memberi kabar. Sejak saat itu saya percaya kalau saya adalah buangan. Jangan berkata seperti itu, Rohmat. Seorang ibu tidak akan melakukan hal yang bisa melukai hati anaknya. Mungkin kalau sampai sekarang ibumu belum memberikan kabar, ada sesuatu hal yang bisa menghalangi ibumu memberikan kabar kepadamu. Tapi masih ada ayah kan yang memperhatikan kamu? Saya udah nggak tahu dia di mana. Sejak mereka berpisah, saya udah nggak tahu kabar ayah. Ibu selalu terpaksa ikut dengan ayah. Nenek pun sama. Setiap saya bertanya soal ayah, ia selalu menutupinya dengan kabar tak tahu. Yang sabar ya, Rohmat. Mungkin nenekmu seperti itu tidak ingin kamu sakit hati. Dan kamu meninggalkan nenekmu sendirian. Lagi pula kan, kamu masih punya ibu, Bu Yola, sekolah dan juga teman-temanmu di kelas. Kamu bisa kok cerita sama Bu Yola atau teman-temanmu di kelas yang kamu percayai. Jadi jangan takut buat cerita ya. Maaf Bu, tapi saya dikucilkan sejak saya kelas 10. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak mau berteman dengan saya. Mungkin karena saya kurang menarik ataupun karena susah bergaul. Oh, jadi ternyata seperti itu ya. Maafkan Bu Yola ya, karena Bu Yola tidak tahu keadaan di kelas seperti itu. Rohmat bisa kok cerita ke ibu kapan saja.
Ibu siap mendengarkan cerita Rohmat. Dan Ibu menyayangkan saja di kelas masih banyak terjadi bullying. Iya Bu, makasih ya Bu sudah mau dengerin cerita saya. Saya minta tolong banget jangan ceritain keluarga saya ke teman-teman. Iya Rohmat, sama-sama. Tetap semangat ya belajarnya. Ingat, tujuanmu belajar adalah meningkatkan skillmu yang dari tidak bisa menjadi bisa. Dan jangan patah semangat ketika orang lain mencoba mengkritik kamu. Dengarkan kritikannya, perbaiki. Ya sudah, yuk silahkan kembali ke kelas. Iya Bu, ini saya langsung balik ke kelas. Oh iya, dia sekarang jadi guru juga loh. Karena dia berpikir menjadi seorang guru itu tugas yang sangat mulia. Jadi seorang bapak, Nisa jangan pilih-pilih teman ya. Dan jangan takut juga dijauhin teman. Dan jangan takut juga bicara ke orang lain, termasuk ke wali kelas. Ya Pak, Nisa paham. Makasih ya Pak. Oh iya, berkat Pak Rahmat, aku jadi berpikir bahwa tidak ada salahnya menjadi seorang guru. Padahal dulu menurutku menjadi seorang guru itu sangatlah sulit dan tidak enak karena harus beradaptasi dan harus bisa memahami isi hati seorang anak yang bukan dari dalam dagingnya sendiri. Nisa, pikiranmu itu loh sama persis dengan orang yang Bapak ceritakan tadi. Awalnya dia juga berpikir seperti itu, tapi kenyataan merubah segalanya, yang membuat dia menjadi guru yang disayangi banyak muridnya. Apalagi dia bisa menjadi motivator bagi murid yang mengalami hal sama seperti apa yang dialaminya semasa remaja dulu. Loh, maksud Pak Guru, murid yang barusan Pak Guru ceritain tadi itu? Sudah, ayo segera pulang. Ya, Pak Rahmat duluan aja. Aku masih nunggu hujannya berhenti juga, Pak. Saya duluan ya. Ternyata selama ini seorang guru yang disukai banyak siswa dan terlihat selalu tersenyum saat berada di sekolah memiliki masalah yang begitu berat ya di masa lalunya. Ia hebat karena dapat mengubah nasibnya dan menjadi seorang guru yang berjaya dan berjasa seperti sekarang ini. Semoga suatu saat nanti aku bisa menjadi seorang guru seperti Pak Rahmat.